selamat berjumpa kembali dengan JC07. Kali ini JC07 berada di lantai 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa dari Ketapang, dari SMK Negeri 1 Ketapang. SMK 2 ya, maaf, SMK 2 Ketapang ya. Namanya Ibu Erini ya. Ini adalah kepala sekolah yang luar biasa. Gimana teman luar biasanya? Ikuti wawancara berikut ini sampai selesai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, selamat datang Ibu di Dinas Pendidikan. Bisa ketemu dengan Bapak. Kapan datang dari Ketapang? Tadi pagi Pak. Tadi pagi ya? Iya. Iya, pakai pesawat ya. Iya, insya Allah. Bu, sebelum ke materi yang penting, yang penting-penting, saya mau yang mudah dulu. Ibu jadi guru mulai tahun berapa? Saya mulai jadi guru tahun 2000 Pak. SK 2000. saya Maret 2000. 2000 ya, tahun 2000. Di mana Bu? Waktu itu langsung penempatan di SMK 2 Ketapang. Oh, jadi dari pertama sampai Saya sekarang. di situ. Oh ya, dari Iya. di SMK 2 Ketapang dari pertama 2000 sampai sekarang. Iya. Ya. Bu, Ibu ini kan juga selain sebagai guru, sekarang kan sudah menjadi kepala sekolah ya, Bu? Betul. Sejak kapan, Bu? SK kepala sekolah saya sejak bulan Juni tahun 2006. 2006. Berarti 6 tahun sudah langsung jadi kepala sekolah. Iya Pak. Luar biasa. Iya. Ini sahabat ya. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah 13 tahun baru bisa jadi kepala sekolah. Ibu ini baru 6 tahun bisa jadi kepala sekolah. Bu, bisa diceritakan dulu Bu, bagaimana suka dukanya sebagai guru dan kepala sekolah, guru dulu lah. Jadi saya berawal waktu itu jadi guru. Waktu itu di sekolah saya itu ada 2 jurusan, teknologi hasil pertanian dengan teknik otomotif. Dan saya sebagai guru teknologi hasil pertanian, karena memang di pertanian. Jadi memang banyak sukanya sih Pak. Jadi bagaimana sukanya mengajar terutama di SMK. Iya. Karena memang betapa SMK itu kebetulan saya guru kejuruan. Iya. Jadi memang dari background Ibu? Saya memang pertanian. Oh, pertanian. Saya pertanian, ya. Ambil akta ya Bu? Saya ngambil akta di UT. Pada waktu itu ada penerimaan tahun 2000, Oktober tahun 1999. Iya. SK saya Maret tahun 2000. Iya. Ya, jadi saya jadi guru kejuruan pertanian. Dan disitulah saya betul-betul serius jadi guru. Biarpun memang background saya awalnya bukan ke pendidikan, tapi dengan kerja keras saya selalu belajar, terutama dengan senior saya waktu itu Bapak Dr. Andes Edi Santoso. Ya. Itu memang tempat saya menimba Yang ilmu. sekarang pengawas ya, Pak? Yang beliau sekarang sudah pensiun jadi Sudah pengawas. pensiun jadi Ya, pengawas. jadi tentunya saya banyak mengajar ke anak-anak tentang bagaimana dunia industri waktu itu, karena kebetulan di Ketapang itu banyak industri sehingga arah saya mengajar waktu itu memang ke arah dunia industri. Jadi banyak senangnya. Dukanya ya rasa saya kok jadi guru kok nggak pernah ada dukanya. Kalau senang terus saya. Jadi saya tidak pernah, kecuali sakit saya baru tidak ke sekolah. Tetapi kalau saya sehat dan saya ke sekolah karena memang saya betapa waktu itu guru pertanian baru saya sendiri waktu sekolah itu dibuka. Jadi memang saya waktu itu pengampu utama di jurusan pertanian. Jadi luar biasa, walaupun background beliau itu seorang sarjana pertanian, tetapi bisa menjiwai guru seperti ini. Iya. Artinya betul-betul menikmati. Jadi tidak ada susahnya kan? Betul, tidak ada susahnya. Tidak ada susahnya. Apalagi SMK Pak. Ya, apalagi SMK. Ya. Iya, karena saya selalu akan 70-30 saya banyak praktek memang waktu jadi guru. Terus setelah jadi guru selama 6 tahun kan Ibu jadi kepala sekolah itu pakai seleksi atau bagaimana? Waktu itu saya memang seleksi Pak. Jadi seleksinya waktu itu masih di kabupaten. Jadi saya sempat PLT Pak dari Juni 2006 itu sampai Desember saya PLT. Pada bulan November saya ikut seleksi kepala sekolah di Kabupaten Ketapang. Akhirnya Desember 2006 saya definitif menjadi kepala sekolah situ. Tentunya melalui proses seleksi memang waktu itu. Memang melalui jalur memang seleksi dan yang benar ya. Jalur yang memang benar dan seleksinya panjang itu Pak waktu itu sampai psikolog segala, sampai saya harus mengumpulkan betapa, karena sebelum kepala sekolah saya menjadi wakil humas. Jadi saya harus waktu itu diberi tugas oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk
kerjasama saya dengan industri seperti apa, dan saya memang mendapat support dukungan yang besar dari industri yang di Ketapang waktu itu. Waktu itu ya. Iya. Masih waktu itu tahun 2006 mungkin masih industri masih sehat ya Bu. Iya. Dan akhirnya saya lulus menjadi kepala sekolah dan alhamdulillah ditempatkan di situ juga. Iya, gitu Pak. Ya, memang dengan seleksi yang ketat seperti itu, kemudian saya juga dapat informasi bahwa di bawah kepemimpinan Ibu SMK 2 Ketapang itu maju. Gimana itu Bu? Bisa ceritakan Bu? Jadi saya memang awalnya itu menerapkan manajemen ISO Pak. ISO 9000 2008 waktu itu. 9001 2008. Disitulah saya menerapkan apa yang akan saya rencanakan, apa yang saya kerjakan itu memang terencana dengan baik, sehingga masing-masing personal yang ada di sekolah saya itu bekerja sesuai dengan tugas wewenang. Jadi masing-masing personal itu mempunyai tugas dan wewenang yang jelas, sehingga mereka bekerja dengan tugas wewenang yang jelas itu ada di manajemen di sekolah saya. Yang kedua memang saya berjuang bagaimana akreditasi saya bisa A. Jadi disitulah. Memang sebelumnya masih C dan B. Oh ya. Dulu kan per prodi ya. Sekarang pun per prodi. Oh iya. Sekarang per prodi. Jadi alhamdulillah saat itu langsung setelah ISO itu Pak memang terasa bagi saya, rasakan semuanya memang betul-betul terencana dengan baik, dikerjakan terukur dan terukur. Iya. Dan akhirnya ya tercapai sampai sekarang akreditasi saya memang A, baik itu program keahlian maupun manajemen di sekolah. Dan memang dibantu dengan seluruh personal di sekolah yang sesuai dengan alur dari ISO itu Pak. Gimana Bu potensi dan SDM yang ada di Ketapang, guru, tenaga administrasi dan sebagainya gimana? Untuk guru hampir semua sudah linear Pak. Jadi kalau sudah linear rasanya tidak ada masalah. Tinggal saya meng-up sedikit, memberikan penguatan kepada mereka karena memang kompetensinya sudah sesuai. Baik itu kejuruan, guru adaptif maupun guru normatif. Udah sesuai, linear. Untuk tenaga kependidikan memang di sekolah saya kebetulan memang cukup lengkap juga. Dari kepala TU. Berapa orang guru TU-nya dan gurunya? Guru dan TU sekarang 92 orang. Iya. Gurunya berapa TU-nya Pak? TU-nya itu ada 7, berarti gurunya 84. Iya, itu PN, guru kontrak dan guru honor. Iya. Tapi kan sekarang sama aja Bu. Sekarang perlakuan untuk guru sama. Iya. Tanggung jawab guru PN atau guru sama Pak, sama. Dan saya lihat mereka semangatnya memang luar biasa Pak. Jadi bagaimana mereka bekerja sebagai kompetensi gurunya memang sama sih, salut dengan mereka, dengan guru-guru di sekolah saya. Bisa diberikan informasi kepada sahabat-sahabat kami di JC07 apa prestasi Ketapang di bawah pimpinan itu, baik siswa, guru maupun sekolah. Sekolah saya Pak, prestasi sekolah saya. Yang pasti yang pertama kepercayaan masyarakat Pak. Sudah luar biasa. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua memang untuk prestasi siswa secara akademik ya selalu anak-anak saya lulus dengan nilai yang baik. Terus secara non akademik memang misalnya tari Pak, kami sampai tingkat nasional, walaupun tingkat nasional sering Pak tiap tahun. Jadi biarpun tingkat nasional tahun ini sudah ranking ke-6 kalau tidak salah. Jadi tingkat nasional. Tingkat provinsi tari. Ya, untuk tingkat provinsi selalu ranking 1 memang. Tari tradisional. Ya, tari tradisional. Terus untuk voli, untuk pramuka dan sebagainya kami di kabupaten memang selalu tetap berjaya. Informasi seperti itu terutama pramuka. Ya, pramuka. Saya memang sangat salut dengan pramuka dan saya selalu memang mensupport untuk kegiatan ekstra. Terutama pramuka memang saya juga selalu mensupport betul untuk kegiatan ekstra di sekolah. Kalau gurunya pernah ada yang guru berprestasi atau guru berdedikasi atau guru mengikuti lomba-lomba lainnya gimana? Kalau guru kemarin justru guru saya kejuruan itu ikut lomba pembelajaran inovatif, tetapi yang untuk
itu apa yang PKBM segala itu, karena memang ternyata dia malah ikutnya ke situ, ya udah nggak apa-apa, dan alhamdulillah mereka dapat juara juga. Untuk guru kejuruan mereka membuat karya inovatif pembelajaran. Ada yang jurusan teknik kendaraan ringan, kemarin saya ada satu guru yang memang prestasi itu. Iya. Ya, jadi informasi yang didengar dari kita ini kan pesat ya di Papua. Dan baru-baru ini Ibu itu kalau tidak salah menjadi ketua Saya ketua MKKS SMK SMK Kabupaten Iya. dan nasional juga Ibu sebagai apa itu sih? Saya itu kemarin itu ikut lomba CEO, Pak. CEO ya. Executive Officer. Itu kemarin itu pelaksananya itu Pak se-Indonesia. Jadi seleksi pertama dilaksanakan tahun 2020 oleh UGM, Pak, waktu yang melaksanakan. UGM. Ya. Jadi ada 950, hampir 1000 yang mendaftar se-Indonesia. Saya masuk salah satu dari 450 yang masuk seleksi itu. Setelah 450 melaksanakan diklat selama 3 bulan, ternyata saya masuk 15 besar. Ya, berarti dari 1415. Terus setelah 15 besar, finalis 15 besar, ternyata saya masuk menjadi salah satu kategori. Oh iya. Iya, jadi 7 kategori, salah satunya adalah saya. Kategori apa itu? Kategori terfavorit saya. Terfavorit seluruh Indonesia. Iya. Luar biasa. Iya. Iya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa CEO itu sebenarnya di kompetensi kepala sekolah itu kompetensi wirausaha, Pak. Iya, wirausahaan. Wirausahaan. Jadi bagaimana sekolah saya yang katakanlah saya bisa membangkitkan jiwa wirausaha anak-anak dengan guru saya, dengan usaha teaching factory yang ada di sekolah. Jadi saya di sekolah saya mempunyai bengkel yang sudah lumayan maju. Saya kerjasama dengan Yamaha. Alhamdulillah donatur Yamaha itu luar biasa. Saya mempunyai di sekolah saya mempunyai usaha rerotian, jadi pengolahan ala-ala rerotian juga ada. Budidaya pengolahan hasil pertanian. Pengolahan hasil pertanian. Iya. Jadi roti itu dari hasil pertanian. Iya. Terus dari budidaya ikan lele, yang itu yang saya angkat dari tidak ada menjadi ada dan sekarang berkembang. Makanya saya masuk ke dalam finalis itu. Jadi nilai lebihnya dari parpol itu Ibu menciptakan dari yang ada, dari ada itu. Iya. Dan membuat anak-anak itu mempunyai wirausaha, karena sekarang itu salah satu yang menjadi prioritas lulusan SMK itu bukan bekerja lagi, tetapi wirausaha. Jadi menciptakan anak untuk berwirausaha. Itu yang harus saya betul-betul genjot di sekolah saya. Dan itu dengan proses pembelajaran namanya teaching factory. Jadi teaching factory itu membuat produk pesanan atas orang luar, tetapi harus sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau misalnya sekolah katakanlah Yamaha, bengkel Yamaha, dia mendapat orderan servis motor, servis motor itu diberikan kepada kami, dan itu anak-anak yang mengerjakan. Anak-anak waktu kapan itu, kan mereka masih sekolah? Mereka prakteknya 70-30, Pak. Oh iya. Jadi 70 praktek, 30 teori. Iya. Kami menggunakan sistem blok. Jadi saat dia seminggu ini praktek terus. Jadi jadwal kami jadwal blok. Jadi satu minggu ini praktek, satu minggu berikutnya baru teori. Minggu berikutnya praktek, baru teori. Jadi satu kompetensi itu semuanya akan tercapai dengan sistem blok itu, dan itu menghasilkan duit. Seperti produk roti juga sama. Jadi banyak masyarakat yang pesanan yang banyak yang dikerjakan oleh siswa. Nanti kalau memang ada keuntungan, siswa ya memang bisa saja diberi menikmati. Ya karena mereka bisa saja membuat roti itu atau menjadi mekanik bengkel itu di luar dari jam pembelajaran. Bisa saja. Jadi setelah bersekolah dia bisa menghasilkan uang juga ya. Iya, dan kompetensi mereka bisa makin kompeten. Di luar juga mereka mendapatkan profit, jadi profitable, dan dengan laporan keuangan yang jelas. Ya, kan anak-anak itu kan kemampuannya berbeda-beda. Apakah Ibu pilih-pilih yang
kualitasnya baik, kemudian ini sedang atau gimana ya? Betul. Jadi kalau untuk layanan yang untuk masyarakat atau untuk industri memang ya saya memilih anak yang memang kompeten. Ya, yang Jadi memang kami punya. pilih karena Iya. takutnya ini terjadi apa-apa kan pada katakanlah Tetap menjaga kualitas juga. tetap ya? menjaga kualitas. Jadi yang lain ya memang pada pekerjaan yang lain. Jadi memang guru pendamping saya memang mendampingi terus. Iya. Selain itu memang saya bekerja dengan jamaah memang ada mekanik. Jadi mekanik yang utama memang ada. Iya. Jadi itu hasilnya adalah gaji dia ya dari mereka servis itu. Jadi kami memang ada mekanik utama. Oh, jadi ibu anak-anak lagi itu tidak dilepas gitu Tidak. aja ya? Jadi ada mekanik. supervisornya ya? Ada. Oh iya. iya. Ada dari industri memang ada. Termasuk guru saya harus mendampingi terus dengan SOP yang sudah ditetapkan. Iya, iya, iya. Jadi memang walaupun anak-anak tapi kualitas dan mutunya tetap Harus dipantau oleh gurunya. dijaga ya. Iya. Karena standarnya kan sudah ISO ya. Bu? Iya, Kita pakai iya. standar ISO itu. Iya, iya. Jadi produk-produk yang kita pelayanan kita terhadap produk kita itu harus standarnya standar ISO. Betul. Jadi memang harus ya jangan sampai nanti pelanggan kecewa kan. Katakanlah kalau membuat roti ya rotinya harus enak. Iya. Tentunya tidak bisa oleh siswa yang kompetensinya masih kurang. Tetap kita pilih Pak. Jadi kita pilih anak memang yang sesuai kompetensi yang memang sudah kompeten. Tentunya penilaian dari gurunya. Bu, kembali ke tadi Bu, sedang Ibu sebagai dinyatakan sebagai pemenang terfavorit tadi. Itu seleksinya berat nggak di sana itu? Seleksinya ya karena mohon maaf Pak, saat itu saya bukan ini mendedikasikan provinsi atau apa. Jadi itu saya itu memang satu-satunya kepala sekolah dari luar Jawa waktu itu. Satu-satunya dari 15 orang itu. Dari di luar Jawa. Di luar Jawa. Masya Allah. Satu-satunya, yang lain semuanya dari Jawa. Iya. Pertama ya agak down saya Pak. Betul. Agak down, wah ini orang ngetop semuanya kan gitu. Tapi alhamdulillah penilaiannya karena memang semangat Pak sebenarnya. Jadi semangat saya untuk mengembangkan sekolah karena di Ketapang itu di Ketapang yang era katakanlah termasuk areal industri dan saya bisa bekerja sama dengan semua industri yang ada di Ketapang. Itu saya sampaikan. Iya. Selain juga jiwa wirausaha. Sehingga anak-anak saya yang memang bekerja di industri di Ketapang. Saya sudah bekerja sama dengan semua industri sawit maupun tambang yang ada di Ketapang. Itu saya ceritakan semuanya Pak. Sehingga Ada panelisnya ya? ada tim jurinya tim ada juri. 6 orang. 6 orang panelis. 6 orang. Oh Iya, iya. iya. Tim Yang jurinya menguji ada 6. itu ya? Yang menguji saya presentasi saya itu. Iya. Kenapa terfavorit? Itulah perjuangan saya di sekolah sampai saya bisa mempunyai MOU yang sebegitu banyak dengan perusahaan asing dan lain sebagainya. Itu yang menurut para tim juri semangat saya itu yang membuat saya terfavorit di situ. Iya. Jadi artinya tidak hanya apa yang dilihatnya, tetapi proses juga Prosesnya juga dinilai juga. Proses dan juga titik tolak dari apa yang dilakukan itu Betul. yang menentukan ya. Betul. Yang ibu lakukan itu rupanya mendapat apresiasi dari apresiasi dari tim juri yang saya kerjakan selama ini karena saya presentasi semua yang saya lakukan, saya presentasi hasil yang memang nyata ada di sekolah saya. Iya. Termasuk saya menyinggung juga karena saya juga ketua MKKS yang berjuang bukan hanya untuk SMK 2 Ketapang, tapi juga saya bagi berjuang gimana Ketapang untuk bisa lebih baik terutama hubungan dengan industri. Bu, Ibu kan ketua MKKS artinya membawahi kepala sekolah atau sebagai koordinator di lapangan. Bagaimana Ibu untuk mengimbaskan SMK 2 Ketapang itu kepada teman-teman? Apakah ada juga yang tertarik? Ada Pak. Jadi ini jiwa wirausaha saya itu sudah saya tularkan ke SMK di Ketapang. Misalnya SMK Matahari Selatan itu udah punya toko Pak sekarang. Jadi ilmu CEO saya tularkan ke kawan-kawan Ketapang. Ini SMK Matahari sudah punya cafe shop. Jadi ilmu bisnis, ilmu wirausaha harus saya tularkan ke kawan-kawan. Gurunya malah kalah banyak. Ya, jadi bisa Iya, ini kalau sekolah ini sudah lebih oke lagi dari sekolah saya Pak. Jadi mereka di Ketapang beramai-ramai untuk mempunyai kemauan untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya SMK Sande Pak sudah kerjasama dengan sawit, dengan perusahaan sawit, dia mempunyai bibit sawit yang langsung diambil oleh perusahaan sawit. Anak-anak yang buat? Anak-anak. Iya, terus SMK
SMK Simpang Hulu juga sudah mempunyai bisnis yang luar biasa di sana. Jadi memang saya selalu menyampaikan bahwa sekarang tidak mesti anak SMK kita mencari industri untuk menerima anak kita, tetapi kita didik mereka untuk mempunyai jiwa wirausaha yang selain kompetensinya juga mempunyai profitable tadi itu, mempunyai keuntungan bagi mereka. Iya. Iya. Ibu kan sebagai kepala sekolah, ketua MKKS pasti sibuknya luar biasa. Apalagi muridnya berapa? Di sekolah saya 1.100. Dengan murid 1.100 itu saya bayangkan betapa beratnya. Dengan potensi guru SDM-nya ada 93 ya, 93 guru, dan gimana Ibu bisa membagi waktu itu? Saya itu Pak memang saya pikir sendiri. Jadi setiap apapun saya sebulan sekali rapat manajemen. Jadi dengan ISO itulah saya terbantu. Saya rapat manajemen, tugas dan wewenangnya mereka jelas Pak. Jadi ada 5 wakil saya, ada 8 ketua program saya, itu sudah jelas mereka bekerja dengan sebegitu bagusnya. Biasanya kan Pak, gimana? Ada wakil manajemen mutu Pak. ISO itu ya, yang menangani ISO itu ya? Khusus menangani ISO. Jadi tangan kanan saya itu wakil manajemen mutu. Yang ISO itu? Yang ISO itu. Iya. Jadi saya tidak sebegitu beratnya, karena memang mereka betul-betul bekerja. Jadi apapun ada masalah pun biasa saya rapat kecil dan saya selesaikan di manajemen. Jadi saya pastikan setiap seminggu saya rapat dengan wakil saya yang 5 orang itu. Saya pastikan setiap bulan saya rapat manajemen dengan 15 unit kerja. Saya pastikan bahwa setelah rapat manajemen, semua rapat manajemen, rapat pengarahan itu saya share di semua guru, sehingga guru bisa memberi masukan dan apapun dari hasil rapat manajemen. Dan progres setiap program itu tahu dia ya? Dan tahu. Ya, mereka tahu semua. Mereka tahu karena memang harus terukur. Jadi apapun yang kita lakukan harus terukur. Mungkin termasuk juga ada enggak kegagalannya juga dalam satu program itu? Program yang kalau kegagalan itu Pak, rasa Tidak saya ada ya? nggak ada lah Pak, karena mungkin hanya percepatan. Mungkin percepatan aja, karena Ya, masing-masing personel di dunia kerja kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lambat, itu aja. Tetapi untuk mencapai titik rata-rata sampai. Ya. Berarti memang Ibu itu tetap adakan evaluasi Tetap, terus. secara kontinu ya Bu Iya. ya, setiap Iya. program kegiatan itu. Iya. Karena di ISO itu setahu saya memang setiap program itu selain perencanaan dan terukur harus ada evaluasinya ya. Betul, harus ada evaluasi dan ada tindak lanjut. Ada tindak lanjutnya. Iya. Jadi Ibu lakukan semua. Saya lakukan itu. Ya. Rupanya itu sahabat kunci dari sebuah sekolah, manajemen sekolah itu ada di situ. Sayangnya ISO itu kebanyakan masih di SMK, di SMA ini jarang sekali yang sudah menggunakan ISO. Terus Bu, bagaimana Bu? Ibu itu kan sibuk. Dukungan keluarga, suami, istri, suami, anak gimana Bu? Suami saya luar biasa. Jadi kalau saya tidak didukung suami saya, bayangkan saya kadang-kadang hanya 1 hari di rumah Pak. Karena betapa saya menjalankan tugas. Mulai hari ini saya diangkat PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ketapang. Jadi Ibu minta izin dulu sama suami? Tetap saya minta izin dengan suami saya, karena kalau suami saya tidak mengizinkan, saya tidak pergi. Karena itu tadi. Jadi suami saya harus memang selama ini suami saya itu tidak pernah menghambat apa yang saya lakukan. Selalu mensupport. Anak saya juga alhamdulillah, biarpun dari kecil anak saya, karena masih waktu itu dari kecil sudah menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah sampai sekarang juga, insya Allah semoga menjadi tetap mandiri juga ya. Berapa putrinya? 1 putri, 1-nya putra. Oh, 2 saja. Iya, 2 saja. Berarti keluarga berencana. Keluarga berencana. Alhamdulillah ya. Bu, saya itu kan dalam setiap wawancara itu selalu, setiap keberhasilan seorang tokoh pasti punya seorang inspirator. Inspirator itu siapa? Inspirator saya yang pertama adalah keluarga saya. Saya berasal dari keluarga petani sangat miskin waktu itu di Jawa. Bapak saya hanya lulus SD, tetapi semangat bapak saya luar biasa untuk menyekolahkan kami. Jadi kami 4 beradik. Akhirnya abang saya memutuskan untuk hanya STM. Terus abang saya yang pertama, mas saya yang pertama itu langsung bekerja. Kami berempat berusaha bagaimana kami bisa kuliah.
Jadi mas-mas saya yang dua itulah inspirator saya, sehingga saya sampai bisa kuliah. Yang mendorong ibu Yang sampai mendorong, bisa kuliah. Iya. yang mendorong, Mengorbankan mendorong ego pribadinya untuk kami. mendorong adiknya. Adik. Luar biasa. Terus Iya. gimana? Setelah itu, ya itu tadi ya, selain memang mas-masa dan bapak saya itulah yang menjadi kunci saya bisa sampai sekarang ini. Jadi tentunya mungkin doa-doa dari ibu bapak saya yang dulu selalu mendoakan saya lah. Mungkin ya pertimbangan mas ibu itu mendorong. Mungkin ibu memang dari awal itu sudah nampak kecerdasannya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Saya sebenarnya tidak cerdas, Pak. Jadi saya waktu itu SMA itu di IQ saya hanya standar kok. Hanya 120 kalau nggak salah saya. Artinya kan biasa-biasa saja, standar. Tidak juga pintar ya Kalau juga. menurut itu termasuk termasuk superior, Bu? Anda biasa-biasa aja, termasuk standar-standar. Kalau standar itu 90 sampai 110. Saya 110 lah Oh, kayaknya. 110, Karena ya. ngetesnya zaman SMA, jadi Iya, sudah iya. agak lupa. Karena saya biasa-biasa saja. Cuman memang saya kemauan saya kuat. Jadi kemauan saya untuk ingin tahunya tinggi. Oh itu ya kelebihannya. Kelebihan saya itu. Terus saya memang didukung oleh kawan-kawan di sekolah aja sebenarnya. Kalau saya memang biasa-biasa aja. Didukung oleh kawan-kawan saya di sekolah yang luar biasa. Tentunya yang manajemen saya tadi itu. Ya memang itu apa ya namanya ilmu kepemimpinan mungkin ya, Bu ya. Ya, memang saya berusaha untuk menjadi leader. Ya. Jadi bagaimana saya bisa menjadi seorang leader yang baik bagi kawan-kawannya di sekolah. Ya. Memang kuncinya di kepemimpinan di dalam sekolah itu. Saya pernah membaca sebuah buku itu, sekolah itu berhasil atau tidaknya itu 90% dipengaruhi oleh kepala sekolah. Saya yakini itu. Benar itu ya, Bu. Makanya saya selalu menyampaikan ke sekolah bahwa kita tidak boleh satu berprasangka jelek dengan orang, terus yang kedua mengeluh. Kalau kita mengeluh habis, kita tidak akan semangat lagi. Karena mengeluh itu masuk ke dalam jiwa kita, sehingga akan berpengaruh kepada tingkah laku kita. Iya, memang itu saya tanamkan betul. Ilmu baru sahabat, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apapun resiko, apapun yang kita alami, jangan pernah mengeluh. Iya. Itu ya, Bu, yang kunci. Kunci saya memang tidak pernah mengeluh saya. Biarpun sebenarnya saya beberapa kali saya melihat ibu itu ceria terus kayak tidak pernah susah. Gitu. Iya, karena gini saya itu asal ada masalah. Pagi-pagi saya panggil wakil saya 5 orang itu. Gimana nih ada masalah, gimana kita penyelesaiannya. Langsung selesai saat itu juga. Ternyata memang musyawarah, diskusi dengan kawan-kawan itu memang sangat menurut saya. Jadi saya biasanya memang saya sebagai top manajemen nanti saya akan menyimpulkan. Tetapi masukan dari mereka itulah inspirasi saya. Itu yang saya rasakan. Mantap. Makanya saya yang biasa tadi dengan korna yang luar biasa menghasilkan keputusan yang luar biasa. Baik sahabat, inilah ya seorang sosok pemimpin yang rupanya kuncinya itu ada di musyawarah, ya. Kuncinya di diskusi. Ya. Ini yang seringkali tidak dilaksanakan oleh teman-teman. Ya, Bu, mungkin sudah sore juga, Ibu mohon untuk menyampaikan kesan kepada teman-teman guru dan kepala sekolah. Ya. Terima kasih jadi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru semuanya, terutama yang SMK, bahwa SMK ini punya kewajiban selain kita sampai meluluskan anak kita masih diberi kewajiban untuk bagaimana anak-anak itu bisa bekerja, bisa diterima di dunia kerja, dan yang terakhir adalah kuliah. Tentunya kerja keras kita, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dan guru, untuk membekali mereka kompetensi, untuk membekali mereka kompetensi di sekolah dan kompetensi di industri, sehingga anak-anak kita bisa diterima di industri dan juga bisa mempunyai jiwa wirausaha yang untuk menghasilkan uang tentunya, karena memang itulah akhirnya untuk anak-anak kita. Jadi tetap semangat, jangan mengeluh dan pantang menyerah, selalulah untuk musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan di sekolah kita masing-masing. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu, Ya. telah hadir di lantai 3 dari Ya. Ketapang. Mudah-mudahan kapan balik Ibu? Insya Allah hari Jumat, karena saya ini ceritanya kan mau ada rakor kepala sekolah SMK Sekalbar di Sanggau. Iya. Jadi saya sebagai koordinator atau ketua untuk bagian pameran, karena rencananya
Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, dan Pak Direktur SMK akan hadir ke Kalbar. Oh ya. Insya Allah pada tanggal 13, 14, 15 Januari ini, sehingga saya harus memastikan bahwa kesiapan SMK di Sanggau untuk pameran dan sebagainya sudah siap, sehingga saya besok ke Sanggau. Di SMK 1 ya? Di SMK 1 Sanggau. Oh iya. Iya, mohon doanya semoga SMK Kalbar tetap jaya dan dengan kompetensi-kompetensi anak-anak SMK Kalbar bisa menjadi pelaku utama di Kalimantan Barat. SMK bisa. SMK bisa, SMK hebat. SMA. Demikian sahabat, tidak terasa waktu sudah begitu panjang diskusi atau bincang-bincang kami dengan Ibu Eri ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat JC07. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin ya. Jadi nanti di SMK 1 ya. Rencanakan memang semoga Pak Dirjen tidak ada perubahan, karena biasa pejabat itu dipanggil presiden misalnya kan tetap akan, tetapi sampai detik ini kayaknya beliau siap hadir Pak Dirjen dengan Pak Direktur, karena memang kita akan menunjukkan katakanlah bagaimana SMK